Ya, kenapa kok disebut rumah tangga itu? Kok ada kata-kata tangganya itu loh. Ya, jadi kenapa kok istilahnya itu rumah tangga? Kok tidak apa ya? Padahal tangga itu apa, gitu ya? Tangga itu apa fungsinya? Ya, fungsi tangga itu apa? Untuk naik, ya kan ya? Jadi fungsi tangga itu untuk naik. Ya, jadi maksudnya adalah eh, harapannya dalam satu rumah tangga itu ada kenaikan, gitu ya. Jadi ada proses dari hari ke hari itu semakin meningkat, semakin bertambah kebaikannya ya, semakin meningkat. Ya. Jadi kalau rumah itu hanya tempat makan ya, jadi di rumah itu ketemunya atau aktivitasnya hanya ya makan, ya eh, ya tidur, begitu ya. Jadi kalau yang lebih banyak itu hanya untuk makan saja begitu, mungkin istilahnya yang cocok bukan rumah tangga, tapi yang cocok adalah rumah makan, kan gitu ya. Kalau rumah itu hanya untuk tempat tidur, ya, hanya untuk ya pulang kerja lalu tidur, besok berangkat lagi, pulang lagi, lalu sudah capek lalu tidur, pagi-pagi berangkat lagi, ya. Jadi yang lebih banyak itu tidurnya begitu. Maka mungkin ini layak disebut sebagai bukan rumah tangga, tapi rumah penginapan, kan gitu ya. Jadi padahal yang dikehendaki itu adalah rumah tangga, yaitu rumah yang bisa menjadikan semua anggota keluarga itu di dalam rumah itu lalu meningkat, meningkat pengetahuannya, meningkat keterampilannya, meningkat ya keimanannya, ketakwaannya, ya kebaikannya dan seterusnya. Maka untuk mencapai itu kan berarti perlu ada bukan sesi makannya, bukan sesi tidurnya, tapi ada sesi pendidikannya. Mungkin selepas maghrib itu ada sesi mengaji. Setelah itu nanti ada sesi belajar. Pada saat sesi makan bersama, di situ ada nasihat-nasihat orang tua untuk anaknya. Ada sesi berbincang-bincang mendengarkan anaknya, lalu direspon oleh orang tuanya. Jadi ada sesi-sesi begitu ya. Sehingga kemudian dari hari ke hari ya ada peningkatan-peningkatan pengetahuan, ada peningkatan keterampilan, keimanan, ketakwaan dan seterusnya. Maka ini pantas atau layak disebut sebagai rumah tangga. Kan begitu ya. Maka istilah rumah tangga itu pas sekali ya. Jadi saya nggak tahu siapa yang dulu mengawali istilah rumah tangga itu, tapi pasti beliau memiliki pemikiran yang dalam sekali sehingga kemudian ini mudah sekali kita terima ya istilah rumah tangga itu ya. Nah, di sekitar kita itu namanya apa? Di sekitar rumah kita itu namanya tetangga, ya kan? Ada tangganya juga. Tetangga itu apa? Jadi juga berkaitan dengan istilah tangga. Jadi tetangga kita itu, jadi rumah-rumah di sekitar kita itu, keluarga-keluarga di sekitar keluarga kita itu, ternyata idealnya adalah juga harus menjadi wahana untuk naik ke atas. Jadi tetangga itu saling mendukung begitu ya. Maka kalau kita mau nyari rumah, mau beli rumah nih, sarannya apa kalau dalam Islam? Aljar Qobladar. Jadi kalau kita mau survei rumah, itu kalau orang hari ini mungkin bagaimana desainnya ya, bagaimana kekuatannya gitu ya, apa saja fasilitasnya, itu hari ini orang-orang begitu kebanyakan. Padahal kalau dalam ajaran Islam aljar qoblata, lihatlah tetangganya ya, sekelilingnya itu lingkungannya seperti apa sebelum bangun rumah atau milih rumah ya. Jadi ternyata yang penting di survei itu adalah ya lingkungan tetangganya itu loh. Kalau kita mau beli rumah atau milih rumah, disurvei lingkungan di situ. Ya, aljar, koblajar. Ya. Kalau lingkungannya mendukung, di situ memungkinkan anak kita untuk berkembang, ada fasilitas yang untuk apa kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Oh ini mendukung banget untuk bisa naik, bisa berkembang. Ini pantas disebut sebagai tetangga, kan gitu ya. Tapi kalau lingkungan itu tidak mendukung ya, justru akan bisa merusak anak-anak kita, maka yang seperti itu tidak layak disebut sebagai tetangga karena tidak memungkinkan untuk turut mendukung
keluarga kita itu berkembang ya atau naik ke atas ya.